Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Yang Mulia para Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta seluruh pegawai, karyawan dan karyawati Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kalau Tuan pergi ke Pelalawan, jangan lupa membawa lupa pula Banten. Kalau Tuan ke Pelalawan, jangan lupa membawa seutas yang namanya tak saya sebutkan karena tak ada ditulis dalam kertas. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, wa minal hurumi fasul, di bulan-bulan haram berpuasalah kamu. Hadisnya umum, karena tadi kata Pak pembawa acara tak ada temanya, Ustadz sampaikan sajalah yang terkait dengan bulan Muharram. Bulan haram itu ada 4. Dalam Quran disebutkan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Pertama, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 berurutan, salasun mutawaliyatun, 3 berurutan. Kemudian yang satu lagi itu tidak berurutan, ma baina Jumada wa Sya'ban, antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, itulah dia bulan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Saya disampaikan guru-guru kami, di antara amal yang paling afdal bulan haram ini adalah melaksanakan puasa. Tapi bukan berarti hari ini saya berpuasa, tidak, karena ada kue ini. Kalau kita bertamu ke rumah orang, lalu di bulan haram, bulan Muharram, kita berpuasa, maka pilihannya 2. Faman sya'a falyasum, siapa yang mau silakan berpuasa. Wa man sya'a falyuftir, siapa yang mau silakan berbuka. Misalnya Pak Ketua datang ke rumah saya, lalu kemudian saya siapkan makanan, silakan makan Pak Ketua. Kata Pak Ketua, saya puasa Pak Ustadz. Saya tak tersinggung. Kenapa saya tak tersinggung? Karena beliau mengamalkan sunnah Nabi. Begitu juga kalau saya sebagai tuan rumah berpuasa, saya bilang, tamu-tamu silakanlah, tapi saya berpuasa, maka tamu juga tak boleh tersinggung. Kenapa? Karena kata Nabi, faman sya'a falyasum, siapa yang mau silakan puasa, yang tak mau boleh makan. Ini bagi kita yang melaksanakan puasa di bulan-bulan haram, bil khusus di bulan Muharram ini. Apakah ada tanggal-tanggal tertentu? Tak ada. Dari tanggal 1 sampai tanggal bulan Arab itu 29 atau 30 hari. Khusus bagi ibu-ibu yang Ramadannya kemarin tinggal 7 hari, maka bisa diqadha di bulan Muharram. Niatnya tidak niat puasa sunat. Misalnya hari Senin, hari ini hari Rabu, baik hari ini hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin nanti. Hari Senin ibu makan sahur, niat, saya niat puasa qadha, mengganti yang kemarin tinggal di bulan Ramadan, maka dapat 3. Pertama, dapat qadha lunas 1 hari. Yang kedua, dapat pahala puasa Senin. Yang ketiga, dapat pahala puasa bulan Muharram. Nah, jadi bapak-bapak ingatkan istri, karena mereka tinggal puasanya gara-gara melahirkan anak bapak, menyusukan anak bapak, dan takdirnya sebagai perempuan. Jadi kalau anak kita 1,
itu istri kita tidak puasa paling tidak 90 hari. Waktu mengandung 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Dia baru bisa mengqadha, mengganti ini nanti setelah anak umur 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun. Ibu-ibu catat semuanya. Saya kalau tentang puasa ini memang banyak saya sampaikan ke ibu-ibu. Ibu-ibu kemarin tinggal 7 hari, rupanya suaminya tinggal 17 hari. Artinya laki-laki pun juga jangan sangka perempuan saja yang berutang. Laki-laki pun banyak juga utang puasa. Kemarin musafir keluar kota, batal puasa. Yang tak musafir pun batal juga, karena di Pekanbaru banyak rumah makan hantu. Kaki bertutup, kepala bertutup, kaki nampak. Dulu itu, sekarang sudah tak ada lagi. Karena saya tak nampak, yang lain nampak. Nah, maka puasa kita yang tinggal itu tidak bisa tebus puasa dengan umrah. Puasa yang tinggal pergi ke Makkah menangis di pintu Ka'bah tak bisa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib mengganti puasa. Jadi kalau saya misalnya punya utang puasa, mati saya, meninggal, maka anak saya Mizian Haziq Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah, wajib menggantikan puasa saya. Nah, jadi ibu-ibu catat puasa berapa yang tinggal dan catat berapa yang sudah dilaksanakan, sehingga nanti kalau kita meninggal, anak-anak kita buka laci lemari, oh ini ada catatan. Begitu juga dengan bapak, kalau ada orang tua kita meninggal, buka lemari pakaiannya semua. Saya waktu meninggal sama mama, saya buka lemari pakai, mencari catatan-catatan utang piutang yang mesti kita bayar. Mana tahu kebetulan ibu, anak kesayangannya, dapat catatan puasanya, sementara warisan sudah dibagi. Teleponlah kakak, abang semua telepon, bilang sama mereka, tolong hari Ahad libur nih datang kalian ke rumah, ada yang mau kita bagi-bagi. Insya Allah cepat mereka datang itu. Sangka mereka surat tanah, rupanya pas pembagian kau 3 hari, kau 3 hari, kau 3 hari. Kadang abang kita ini nggak terlalu semangat, bininya yang paling semangat. Nah, kau pun dapat juga 10 hari bilang. Begitulah dalam ajaran Islam. Kenapa kita disuruh berpuasa? Puasa ini secara fisik dan secara mental. Saya waktu lulus CPNS tahun 2008, saya lulus CPNS bulan November. Untuk lengkap ke PNS disuruh ke rumah sakit Arifin Ahmad, medical check up. Pagi tolong ke rumah sakit Arifin Ahmad, jangan minum teh, jangan sarapan. Kata dokter, kenapa saya tak boleh sarapan, kenapa tak boleh minum teh? Karena medical check up mau diambil darah, darahnya mesti steril. Barulah saya paham, rupanya kalau kita puasa darah kita bersih. Darah kita ini air. Air ini tidak boleh dicampur dengan gula dan minyak. Kalau bercampur air dengan gula, kalah airnya, air jadi kental. Masukkan gula, letakkan ke atas kuali, kompornya hidupkan, gula mencair. Setelah mencair, tinggalkan sendoknya sampai dingin, angkat sama-sama sendoknya, terangkat kuali, membeku. Begitulah darah kita ini membeku kalau terlalu banyak gula. Makanya jangan banyak minum gula. Nabi Muhammad seumur hidup tak pernah minum gula. Nabi minumannya madu. Nabi SAW minumannya madu. Madu kandungannya bukan gula. Glukosa gula ini luar biasa. Nah, maka ustadz-ustadz yang paling bagus itu dikasih air putih, macam di pengadilan. Nah, Ustaz Somad ini menyindir ini. Lah, saya tadi di ruangan Pak Ketua udah dikasih teh. Ada tehnya lu gitu kan lu. Takut kena sindir plastik langsung. Memang hebat Datuk Perpati memakai sungkup. Kenapa
Ustadz Somad tidak mengambil kue karena piring masih bertutup. Pantirnya udah siap tadi. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dua yang merusak darah kita ini, yang pertama gula, yang kedua minyak. Minyak itu kalau sudah masuk ke air rusak. Begitulah kalau minyak masuk ke darah kita. Dan kita di Pekanbaru ini begitu buka mata langsung makan minyak. Mana dia? Katupek gulai paku, minyak. Siangnya pula makan rendang, minyak. Makan malamnya lagi makan minyak. Rata-rata makanan kita ini bersantan, berkelapa, minyak, kolesterol. Tapi kalau kita puasa, maka insya Allah sehatlah badan kita. Oh, jadi barulah kami paham, ternyata rahasia slimnya Ustadz Somad ini karena banyak puasa sunat. Banyak jamaah yang ngomong gitu. Saya bilang, saya tahulah, ini sahabat-sahabat saya banyak datang dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ketuanya Ustadz Al-Nafdinar, dan dari Basnas kita Ustadz Jamaluddin. Mereka ini tahu bahwa saya jarang puasa sunat. Jadi kalau ada yang bilang kenapa Ustadz kurus, ini bukan karena puasa, memang sudah takdir. Ada jamaah kita dokter, jadi kata Pak dokter ini, Ustadz, saya lihat Ustadz terlalu kurus, coba Ustadz minum susu kental manis biar gemuk, biar agak berwibawa sedikit, kata dia. Berapa kali Pak dokter? 3 kali sehari. Pagi 1 saset, siang 1 saset, malam 1 saset. Saya beli 90 saset. Saya minum sebulan. Sesudah sebulan saya timbang, tak naik. Pak dokter, sudah saya coba. Dokter ini tinggal di Batam. Berapa kilo naik Pak Ustadz? Tak naik. Saya bilang kalau begitu udah takdir Pak Ustadz. Jadi hidup ini sebetulnya tidak berat. Yang berat itu adalah memikirkan cakap orang. Kurus kita dibilangin kita susah, apalagi kita kerja di kantor pengadilan. Dia bilangnya banyak kali penderitaan kau, kata dia. Gemuk kita dibilangnya kita korupsi, apalagi kita kerja di kantor pengadilan. Banyak juga duit haram di situ ya, kata dia. Dan serba salah. Makanya yang paling susah dalam hidup ini adalah memikirkan cakap orang. Dulu kalau kita kunci kamar kita, kunci pintu pagar rumah, kunci kamar, duduk kita di rumah, kita tak mendengar cakap orang. Zaman sekarang aneh, kita kunci pagar rumah, kunci pintu kamar, duduk kita di kamar, pun di komen orang. Di mana? Facebook. Dulu kita di rumah, tak jumpa sama orang, hari Sabtu, hari Ahad, tetap kita membaca komen orang. Instagram, Facebook, TikTok. Ustadz kok tahu? Saya begitu. Saya hari Selasa, Rabu, Kamis di rumah, tak ada tamu, duduk saya di rumah menengok, tetap sakit kepala saya baca komen. Tapi kami tengok di komen-komen Instagram Ustadz itu tak ada Ustadz balas. Memang saya tak membalas. Kenapa? Karena saya tak tahu passwordnya. Yang tahu password itu admin, mereka ini tahu. Yang mengerti tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Makanya orang yang paling celaka adalah halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang paling celaka orang yang tak tahu siapa dirinya. Saya paling tahu diri saya. Saya orangnya cepat marah, emosi. Kalau sampai saya tengok ada orang komen, langsung saya balas. Bagaimana saya mengunci diri saya? Saya kunci dengan password yang saya pun tak tahu apa passwordnya. Maka kalau ibu bapak banyak yang, Ustadz saya sudah DM beberapa kali kok Ustadz nggak balas, saya tak tahu. Instagram, ada Instagram Ustadz Somad? Ada. Yang mana? Itulah yang followernya 9 juta itu. Maksudnya ini, inilah Ustadz ini sombong kali sekarang. Maksud saya yang belum follow lah. Jadi kita nikmati saja sosial media itu, jangan menyusahkan diri kita. Yang paling jahat dalam hidup ini adalah pikiran. Dan kalau kita sedang puasa, kita tidak hanya mempuasakan mulut, tapi juga mempuasakan pikiran. Orang yang sedang berpuasa itu pikirannya tak macam-macam. Kenapa begitu? Dia takut puasanya batal. Berbunyi handphone. Hari Senin nih, sedang puasa Senin di bulan Muharram. Kabarnya anak sianu, laki sianu, bini sianu.
aku sedang puasa. Aku tak ingin pahala puasaku hilang. Habis maghrib baru kita lanjutkan. Jadi selama puasa itu insya Allah pikiran kita sehat. Lewat di depan kita orang pakai pakaian sempit, kita akan menunduk. Kenapa? Pikiran kita sedang puasakan. Orang yang berpuasa itu, yang berpuasa bukan cuma mulutnya, bukan cuma lehernya, tapi juga matanya berpuasa, dia menunduk. Datang orang ke kantornya membawakan duit haram untuk koper. Ini duit, apa kata dia? Inni shaim, aku sedang berpuasa. Kau transfer aja kata dia. Mantang saya tengok duit haram nih. Orang yang sedang berpuasa itu adalah, perasaan saya sudah berapa kali saya tausiah ke kantor pengadilan negeri. Disitulah saya sedang menguji kejelian bapak dan ibu sekalian. Ini kunjungan saya yang kedua. Jadi Ustaz pernah kemari? Saya pernah kemari, tapi saya kemari bukan ceramah. Saya ditangkap polisi. Mau cepat, pas di depan mall SKA itu membelok saya, putar, tak boleh putar, tak boleh, melok saya, prit, kata polisi di depan. Apa nggak tahu sini nggak boleh putar, kata dia. Saya bilang nggak ada tandanya Pak. Ada, mana itu? Saya tengok, rupanya tanda itu rabun. Udah kabur, udah tulisannya, ada gambarnya, nih gambar pancing, gini. Tak boleh lewat. Tanyanya, mau di sini apa pengadilan? Saya takut kalau di situ dibawanya duit itu nanti ke rumah. Kalau saya bayar di situ, ini Pak, dibawanya duit itu ke rumah. Bininya membelikan ke beras. Beras itu ditanak jadi nasi. Nasi itu disuapkan ke anak. Anak bininya makan haram, masuk neraka. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Masuk neraka dia. Pas ditanya sama malaikat, kenapa kau masuk neraka? Gara-gara makan haram. Kapan makan haram? Makan nasi haram. Dari mana duitnya datang? Abdul Somad. Kena juga saya. Maka ditanyanya, mau bayar di sini atau pengadilan? Saya bilang pengadilan. Tapi nanti bapak bayar pengadilan, harus cuti 1 hari. Nggak apa-apa, saya siap pengadilan. Itulah saya tahu. Ingat saya di sebelah sini sidang. Begitu saya. Waktu itu saya bayar 70.000. Saya kalau duit keluar nih ingat aja saya. Sidang waktu itu, lupa saya tahun berapa. Waktu itu belum viral kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi langkah rezeki pertemuan maut itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tak mau jumpa, kita dipertemukan orang. Kapan itu? Itulah waktu saya pertama datang kemari. Tak mau saya jumpa, tapi itu jumpa juga karena tertangkap itu. Hari ini kita jumpa, Masya Allah, tabarakallah. Berjumpa kita di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan negeri Pekanbaru. Insya Allah berjumpa kita sekali lagi di surga Jannatul Firdaus. Syaratnya mati. Tapi sementara malaikat maut itu datang, kita sempat-sempatkanlah beramal di sini. Kalau dibuatlah rekaman hidup ini ya, kalau direkam, karena ada itu CCTV, dipakai untuk merekam, habis itu dipercepat. Kamera yang dipakai untuk merekam tanaman dalam acara flora dan fauna, tumbuh, pecah bijinya, bertunas, bercabang, berputih, berbuah, kan bisa cepat. Kita pun gitu juga. Kalau diputarlah rekaman hidup saya ini, Abdul Somad itu ceramah sana, pagi ini pengadilan negeri, habis ini nanti ke Kejati, kejaksaan, habis kejaksaan nanti khutbah Jumat, habis Jumat nanti pengadilan pengajian Az-Zahra, habis itu nanti malam di Pelalawan. Rekaman saya itu gitulah, ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, mati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia hakim itu begitu juga kalau direkam, mati. Cokol palu aja deh. Jadi kalau dipercepat, itu beda-beda tipis antara tukang sama hakim.
Ustadz Somad ini jangan begitu kan, hakim ini yang mulia. Yang paling mulia di antara kita ini adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini yang paling mulia saya, karena saya yang paling tinggi tempat. Tapi apakah Abdul Somad yang paling mulia? Hari ini saya di pengadilan negeri ini betul-betul dimuliakan. Nama saya ditulis sampai 3 meter. Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LCD SE PhD. Saking kan fokusnya saya menengok nama saya, tak nampak saya bawa ada yang ditutup di bawah. Memang cantik, bunga kaktus basah kuyup. Saking kan saya fokus, tak nampak ada yang ditutup. Itu dia. Jadi masalah nama panjang, ketika pada akhirnya yang tinggal profesor melayang, doktor terbang, LCMA hilang, yang kekal abadi tinggal janganlah sebutkan, apalah salahnya, tahan dulu, menjaga perasaan saya kan. Pada akhirnya kita akan menghadap Allah. Yang kita bawa itulah tadi, kalau kita sempatkan puasa tadi. Saya Pak Ustadz mau saya berpuasa ini, nantilah kalau anak ini sudah agak besar nih, payah merawat, menjaga, memandikan, repot, ribet, susah masak sarapan. Nantilah kalau anak ini udah besar baru saya puasa Pak Ustadz. Rupanya anak sudah besar, kita pun tak bisa puasa. Kenapa? Karena anak yang besar tuh menitipkan anak dia pula. Berapa banyak nenek-nenek sekarang tak pengajian gara-gara menjaga cucu. Mohon kalau kebetulan ada di antara ibu yang menjaga cucu, jangan tersinggung. Saya orangnya ceramah, tidak pernah saya pikirkan apa yang akan saya sampaikan ini, itu tulus dari hati saya. Dan kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Bukan karena itu, karena udah sampai aja.